Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama Allah yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu adalah nama yang paling kita kenal, yaitu Allah. Nama Allah adalah nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Nama ini paling lengkap, mencakup semua makna sifat-sifat mulia dan pujian yang indah. Bahkan nama ini adalah dasar dari nama-nama Asmaul Husna, yang mana setiap nama disifati kepada nama ini. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, dalam kitab Fiqh Asmaul Husna, ia menyebutkan bahwa nama Allah ini disebut berulang kali dalam Al-Quran lebih dari 1200 kali. Adapun dalil tentang nama ini tentu sangat-sangat banyak di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Semua kalimat dalam Al-Quran yang menunjukkan kata Allah, menunjukkan bahwasannya ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang paling mudah yang kita ketahui adalah dalam surat Al-Fatihah. Mulai dari ayat pertama, kemudian ayat kedua, di antaranya Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mengatakan segala puji milik Allah. Itu milik Allah, ini nama Allah. Rabbil Alamin, dia adalah Rabb alam semesta. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makna yang terkandung dalam kalimat Allah ketika kita berdoa, Ya Allah, sebetulnya apa maknanya? Apa bedanya dengan Ya Rabb? Tentu setiap nama memiliki arti, dan arti itu menunjukkan sebuah sifat. Para ulama menjelaskan, dan mereka berbeda pendapat, tapi di antara pendapat yang diambil oleh para ulama adalah pendapat bahwasannya nama Allah berasal dari kalimat Al-Ilah, yang mana Al-Ilah juga di antara nama-nama Allah yang berarti Tuhan atau yang dituhankan. Ketika seorang mengatakan Allah dari kata Al-Ilah, maka artinya ma'luh, yaitu zat yang memiliki sifat ketuhanan. Ini makna yang tertera yang ada di dalam makna Allah yang pertama. Ketika kita katakan Allah, maka Allah artinya zat yang memiliki dengan sempurna semua sifat ketuhanan, dan tidak mungkin memiliki sifat ketuhanan kecuali zat yang sempurna sifatnya tanpa ada cacat sedikit pun. Juga masuk ke dalam makna Allah ketika kita katakan dia adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan, maka dia yang menciptakan, maka masuk ke dalam maknanya adalah al-ma'bud, yaitu yang berhak disembah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dia memiliki makna ketuhanan dan makna penyembahan secara murni. Karena yang berhak disembah hanyalah dia yang memiliki sifat ketuhanan. Ibnu Abbas menjelaskan tentang hal ini ketika menafsirkan lafaz Allah. Ia mengatakan Allah sebagai zat yang memiliki sifat uluhiyah, yaitu ketuhanan, sehingga dia yang berhak dituhankan, dan ubudiyah, sifat penghambaan atau penyembahan, dia juga yang berhak disembah oleh makhluk. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwan dan para akhwat, bentuk keimanan ketika kita sudah tahu tadi dalilnya, kemudian maknanya dari nama ini, apa efek atau bekas dampak keimanan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala ini? Maka karena Allah adalah al-ma'bud, yang artinya dia yang berhak disembah oleh seluruh makhluk, maka hal itu menuntut bahwa dia memiliki semua sifat kesempurnaan. Tidak mungkin yang berhak disembah itu yang kurang dan cacat. Berarti yang kita wajib imani bahwasannya segala sesuatu tentang Allah pasti sempurna. Singkatnya, nama Allah bukan sekedar nama, tapi mengandung makna bahwa hanya dia yang berhak disembah karena kesempurnaan sifatnya. Semua nama Allah yang lainnya ditambahkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi dasar
dari nama Asmaul Husna. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 22, Huwallah, dia adalah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang mana tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Kata Allah, sifatnya dan nama lainnya alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Lihat dalam surat Al-Hasyr ini, Allah jadikan dasar Asmaul Husna berpulang porosnya kepada nama ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk keimanan juga dan ibadah dengan nama ini, setelah mengetahui dari Al-Quran dan hadis bahwa ini adalah nama Allah dan memahami maknanya, maka kita beriman dan beribadah bahwa Dia satu-satunya yang maha sempurna tanpa kekurangan, yang berhak kita sembah. Maka ketika kita memberikan persembahan ibadah kita kepada selain Allah, sekecil apapun, maka kita telah berbuat zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan nama Allah ini ketika kita kenal, menjadikan kita tidak mungkin dengan mengenal nama Allah ini untuk memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengenai nama Allah yang mudah-mudahan secara singkat yang bisa kita fahami. Barakallahu fiikum.